Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidir Halazam. Di sini saya akan mempresentasikan atau mempraktekkan cara mengerjakan renpai untuk proyek. Pertama kita buka, kalian harus pastiin kalau kalian itu udah download renpai-nya ya. Gampang. Kalian kalau mau download renpai tinggal cari di sini. Renpai. Nah, di sini kalian bisa download renpai-nya ini ada pilihan download. Ada juga documentation ini untuk petunjuk cara mengerjakan renpai-nya di sini ada. Kayak library-nya gimana. Nah, kalian tinggal download di sini. Pilih yang exe. Bisa juga di sini langsung di-download yang zip. Kalian baca-baca aja. Oke, kita lanjut buka renpai-nya kalau kalian udah download. Cara meng-create project renpai adalah nih, create new project. Terus continue aja. Terus klik nama projectnya. Di sini tuh saya udah nyiapin naskah buat renpai-nya yang bakal dipakai buat tugas besar juga. Judulnya tuh ini. Jadi kita langsung copy aja judulnya. Masukin ke sini. Sip. Cara menghadapi seorang ibu hamil. Kita continue. Size-nya aku mau yang ini 1920 kali 1080 untuk ukuran standarnya. Kita continue, terus pilih display. Nah, display di sini tuh buat display ntar menu dari game renpai itu sendiri. Misalkan tak kayak apa ya? Menu screen lah. Dibuat gamenya tuh kayak gimana nih, ada temanya. Di sini aku milih yang terang aja, warnanya mungkin yang ini ya, yang cocok sama romance gitu. Kita proses, terus kita tunggu. Agak lama. Nah, sini sudah ke create project-nya. Terus di renpai itu dia ada file directory atau file penyimpanan buat project-nya ya. Di sini aku nulis proyek renpai nih. Nah, di sini udah muncul nih. Karena aku udah bikin ya 3 project, nah makanya di sini ada 3 latihan 1, latihan 2 sama project yang baru kita buat di sini. Kita buka aja di sini. Ntar di sini aja nih. Kita buka di sini. Terus di game. Nah, di sini itu karena renpai itu adalah sebuah framework untuk membuat game visual novel. Jadi dia itu udah dipisahin antara image, audionya udah dipisah di sini. Gitu. Kalau kalian di kode entar butuh image, kalian masukin di image. Ntar masukin di sini. Kalau kalian di kode butuh audio atau musik, masukinnya di sini. Gitu. Coba kita sekarang buka dulu deh untuk ngedit scriptnya itu di sini di script.rpy atau renpai. Nah, di sini coba kita lihat, kita pelajarin dulu apa sih. Jadi itu di renpai ada yang namanya divine. Divine itu adalah kita mendefinisikan suatu karakter yang akan muncul teksnya gitu. Di sini kalau default-nya itu adalah si Alien. Coba kita play dulu ya. Di sini cara ngeplay gamenya tuh launch project. Terus kalian play. Nah, no, karena tadi kita milih tampilannya yang pink. Jadi pink kayak gini. Coba kita start ya. Nah, ini Alien. Nah, yuk, nah. Oke. Ini tampilan awal dari renpai-nya gitu. Karena tadi di sini cuma si karakternya cuma si Elaine. Kita masuknya cuma Elaine. Terus ini ada yang namanya background, label. Terus
di bawahnya itu ada scene, dibagi jadi scene. Terus ini show untuk gambarnya gitu. Terus ini adalah definisi dari karakter alien. Makanya tinggal ditulis terus teksnya apa. Gitu. Oke. Untuk sekarang di sini kita hapus dulu aja. Kita kontrol A, terus kontrol terus hapus. Oh. Yang kita coba kita lihat naskah dari Word-nya. Di sini itu karakter yang aku buat ada 2, yang namanya Hadi sama Adira. Berarti kita harus ngedivine 2 karakter. Nih, aku tadi itu udah nyoba-nyoba buat di renpy-nya. Ntar coba mana sih di nah, di sini. Jadi itu kita harus mendeklarasikan 2 karakter nih, divine si H untuk Hadi sama si untuk si A untuk Adira, dan define V. V itu karena di sini aku ada awalan nih ya, voice over teks yang nggak ada ininya, nggak ada gambarnya atau nggak ada karakternya. Ini di sini aku pakai nambahin lagi ngedivine 1 karakter yaitu V. Ngedivine 1 karakter yang namanya V. Terus di sini aku nyoba pakai fungsi yang namanya color. Color ini biar nanti di bar namanya itu berwarna. Nih, coba kita copy aja kali ya. Copy. Oke, jadi kita ngedivine yang namanya karakter H itu untuk Hadi, A untuk Adira, dan V untuk voice overnya. Di sini kalian bisa hapus ya kalau kalian nggak mau nggak mau ada warnanya. Cuma di sini kita lebih bagus pakai warna. Terus yang harus di load itu adalah image. Di sini ada yang namanya fungsi imscale. Imscale itu fungsinya untuk mengatur dari ukuran gambarnya. Ada juga kalau mengatur ada yang namanya pakai zoom. Bisa untuk menampilkan karakter. Ini kan kita ngedivine dulu ya. Nih. Kita harus ngedivine label dari image-nya tuh apa nih. Kita divine dulu. Image Hadi itu namanya apa di sini. Image Adira tuh pakai yang mana. Sebelum itu kita masukin dulu di image 2 gambar. Di sini aku udah nyiapin ya, gambar Hadi sama Adiranya. Bentar. Kita copy, kita masukin ke image, Ctrl V. Nah, coba kita view-nya kita gedein. Oke, di sini kan Hadi untuk yang cowok dan Adira untuk yang cewek. Di sini karena PNG-nya itu namanya adalah Hadi dan Adira, kita namain juga di folder ini si Hadi. Kita rename Hadi. Terus ini Adira. Misalkan biar beda mungkin ya, kita tambahin namanya deh Hadi Idol, Adira Idol. Oke, udah deh kita tambahin. Terus lalu masukkan di sini kita ngedefinisikan lagi. Kita kita namai image untuk
Hadi. Salah, harusnya kayaknya Hadinya gede deh. Oh, nggak ada yang benar. Image, oh iya, kita definisin di sini dulu. Image Hadi. Di sini kita namain sesuai tadi itu. Nih di sini. Image Hadi sama dengan Image Hadi sama dengan, oh kita langsung copy aja deh. Image Hadi. Image Hadi, karena di sini tadi kita namain Hadinya itu Hadi Idol, harus di sini harus idol ya. Wait. Idol. Adira juga tadi kita ganti nama jadi Idol. Oke. Sudah. Nah, kita udah mendefinisikan dari gambarnya. Terus di sini karena disuruh Pak Ferry kemarin pakai musik, kita masukin dulu musiknya. Coba aku udah download di sini musiknya. Jadi kita copy aja. Kita copy terus masukin di bagian musik audio. Mana audio? Kita masukin di sini. Nah, karena di sini kita mungkin nama ini jangan backsound deh di sini tuh. Kita ambil dulu nih labelnya. Kita namain backsoundnya jangan backsound deh, kayaknya biasa banget backsound. Kayak apa ya? Audio musik, coba kita ubah namanya jadi audio musik. Audio cerita aja kali ya. Audio cerita. Ctrl A, Ctrl C. Oke, di sini kita ganti jadi audio cerita. Ctrl V. Nih. Aduh, nggak ini semua. Audio cerita, terus ada fade in-nya. Fade in tuh jadi kayak dimasuknya itu jadi nggak langsung langsung ada fade-nya, ada kayak ininya sedikit kayak jadi langsung nggak langsung masuk, cuma ada kecil dulu baru ke besar. Oke, di sini untuk audio udah kita masukin, juga kita ganti jadi audio cerita. Terus untuk background kita masukin juga di sini. Jangan lupa background itu harus dalam format JPG. Beda dari karakter yang dia bisa PNG. Kalau background itu harus JPG. Harus JPG. Jadi ini kita copy, Ctrl C, terus masukin ke sini, ke image, Ctrl V. Nah, background sudah masuk, musik sudah masuk, gambar karakter udah masuk, tinggal kita buat ceritanya. Di sini langsung kita masuk ke scene background room. Background room tuh tadi yang ini ya, kita namain sebagai background room. Kita masuk ke scene background room with fade. Sebenarnya fade ini juga nggak perlu, nggak apa-apa ya. Fade ini fungsinya adalah biar nggak langsung tek masuk, jadi harus ada kayak pudarnya gitu dia. Sama kayak musik tadi. Masuk ke fade. Terus di sini si Divine CV yang nggak ada di sini, yang nggak ada karakternya atau voice over doang. Di sini dia masuk cerita. No, dia masuk cerita.
Terus show Adira Art Center. Show Adira. Adira di sini adalah gambar Adira ini. No. Gambar Adira ini dimasukin di tengah Art Center. Center ini bisa juga diganti jadi left. Jadi kita masukin dulu apa namanya? Scene background room. Tak sampai sini. Ctrl C. Masuk ke dalam dia. Ctrl V. Oke. Ini bagian prolognya kayak gini. Terus kita masukin bagian selanjutnya itu jadi ada transisinya biar dari prolog ke masuk ke scene itu nggak langsung masuk tapi ada fade-nya sama kayak tadi ada pudarnya dulu baru dia masuk jadi kita bikin fade di sini. Ctrl V black with fade terus nge-pause dulu sekitar 1:0 terus masuk ke scene BG room lagi with fade sama kayak yang di atas ini. Terus lanjut. Nah, show. Tadi kan show at center. Ini at left dan at right. Maksudnya at left dan at right adalah kita nge-show Adira itu di right, itu yang bagian kanan, dan si Hadi itu di kiri atau di left. Jadi kayak gini. Sip, kayak gini jadinya. Terus teksnya tuh karena di nih, aku tuh ngambil di sini nih. Kan gini kan. Apa sih? Nah, nih habis. Kan ini ada fade out, fade in kan sama kayak yang tadi tuh. Di kodenya. Nih, fade. Terus di sini awal teksnya itu gini, aku tuh mau makanan pedas, cuma ini nggak pedas gitu. Terus mama aku minta pedas kok beneran deh gitu. Nih, teksnya tuh masuk di sini. Lagian kalau terlalu pedas, aku takut kenapa-napa. Di sini H itu hadiah. H. Nge-define karena kita udah nge-define H jadi H. Bisa gak kalian ganti E? Bisa kalian ganti E kalau mau ganti. Itu bebas sesuka kalian mau A, mau B, mau C gitu. Terserah kalian. Terus karena di sini habis teks ada menu pilihan, pilihan jawaban, opsi, opsi jawaban yang akan mengarahkan sesuatu cabang. Jadi di sini kalau di Ren'Py itu memanggil menggunakan fungsi menu. Menu nih misalkan ada dua pilihan. Kalau kita pilih pilihan H, ntar jam ke pilihan apa nih? Kan ada pilihan nih. Ada pilihan. Kita copy dulu. Aduh, enggak. Ada pilihan. Jadi kalau kita milih pilihan A, entar jam atau pindah scene ke yang mana gitu. Ini pilihan ini bisa diganti ya namanya. Ntar kita ganti aja deh. Jelek banget namanya pilihan. Nih. Kontrol C. Oke. Di sini karena ada dua menunya, menu pilihannya ada dua, kita berarti harus bikin dua yang namanya itu dua ini lagi. Dua label.
Yang pertama itu ada label pilihan A, yang kedua itu ada label pilihan B. Ini kita ganti aja, jangan pilihan gitu ya, agak jelek. Kita ganti cabang 1. Cabang 1. Nah, di sini harus kita ganti juga. Jadi cabang 1. Aduh. Cabang 1. Oh. Jadi ketika menu kita mengklik cabang 1, mengklik A, ini akan pindah ke scene cabang 1. Nih, ntar ini kita bikin dulu kali ya. Ini kita bikin buat yang kedua dulu. Nah, kalau kita milih menu B, ini kita akan jump ke pilihan B. Ini pilihan B kita ganti jadi cabang duh, cabang 2. Kayak di sini kita pilih, kita ke ini ke cabang 2. Bang 2. Nah, kalau pilihannya beda, jawabannya beda, dan setiap jawaban yang beda punya ending yang berbeda. Kita bikin label baru, namanya tuh label ending 1. Label ending 1. Berarti ending 1 berarti yang ini ya. Label ending 1 tuh ntar bakal ada apa sih gitu. Nih. Label ending. Ini untuk di sini aku ngasih fungsi stop musik dengan kode ini ya. Stop musik. Mending stop musiknya tuh ditaruh di atas nggak sih, di bagian sini nih habis masuk. Kalau kita pindah scene baru stop musik. Coba kita masukin dulu deh ini deh. Kalau di sini, karena di sini panjang, aku nggak pakai yang di ini ya. Soalnya ini panjang banget ya. Panjang banget, dia tuh bercabang, jadi aku nggak pakai yang ada di sini. Tapi boleh sih jawabannya itu misalkan mana sih? Ya udah deh, aku bolehin yang baru ya, jam ke cabang 1. Cabang 1, males aku udah nggak mood makan gitu. Aku udah nggak mood makan di sini kan, berarti di A. Kita jawaban yang bagus. Apa ya? Yaudah, ntar aku beliin lagi ya. Ini kita ganti jadi H. H untuk Hadi ini berarti ganti A. Si Adira jawab, asik, makasih ya mas, gitu. C. Sip, ini untuk ending 1. Nih, karena di sini cabang terus ke ending. Habis itu kita buat ending 2-nya ya. Ini kita buat ke namanya jangan ending 2 deh. Special ending.
special ending. Kita Ctrl C. Kita bikin, salah aku. Harusnya ini dulu nih. Ctrl C. Ctrl V. Terus kita ganti jadi special ending. Special ending. Sip special. Kok gini? Special ending. Karena harusnya beda teksnya, kita cari dulu nih. Pilihan B itu apa sini dia? Cabang 2-nya itu gimana kalau nambah bubuk cabai? Oh, ini cabang 1 ini ending 1 tuh berarti. Oh, salah. Ini ending 1 itu harusnya dipakai di sini. Ntar kita ganti jadi ending 1. Ini special ending. Special ending. Males aku udah nggak mood makan. Ntar. Nih. Males aku udah nggak mood makan gitu. Terus ini kita ganti teksnya itu jadi kayak gini. Males aku udah nggak mood makan, bla 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 bla. Gimana kalau beli yang baru aja, nenek. Kok ini kan yang ini yang cabang 1 ya. Cabang 1 jadi ke special ending, cabang 2 itu ini maunya yang baru aja. Kayaknya pilih yang C tadi ya. Gimana kalau tambah bubuk cabai? Bentar. Oke, terus jawabannya ini sih. Aku nggak maunya bikin. Aku beli yang baru ya. Oh, ini salah nih, harus yang ini. Ini kamu beliin aja, ya udah aku beliin yang baru ya. Terus ini agak salah nih di sini. Gimana kalau kita jalan-jalan? Nah, ini dia. Kita ubah dari sini. Gimana kalau kita jalan-jalan kopi? Terus kita ubah di ending 1-nya.
Ctrl V. Loh, kok nggak ini dia? Karena kayaknya ininya salah deh. Sip. Gimana kalau kita keluar jalan-jalan? Terus si Adira jawab, oh nggak, masih Hadi, siapa tahu. Ctrl C. Ini H. Sip. Jadi kayak gini. Terus si Adira jawab, udah lah ya, aku juga lagi pengen keluar. Ctrl C. Ctrl C, terus kita masukin ke sini. Ctrl V. Oke. Terus H. Kita masukin ke dalam situ teksnya. Oke, aku siap-siap ya. Ctrl C. Ctrl V. Oke, aku siap-siap ya. Harusnya sih udah sini. Kita bikin cabang dan ending. Ini adalah rute ya, kayak kalau cabang, misalkan kalau kita pilih pilihan yang berbeda itu pasti endingnya ada yang berbeda. Nih, kayak gini. Jangan lupa kita Ctrl S dulu di sini, kita save. Terus kita buka lagi RenPy-nya, kita launch project. Oke, aku dengerin dulu deh. Pakai headset. Dengerin. Kita start. Backgroundnya nggak masuk dia guys. Kenapa guys? Background roomnya tuh dia nggak ada. Harusnya tuh di sini udah ada. Nih. JPG kok background room. Aku lupa, pantes background roomnya kita belum ngedefinisiin guys, makanya nggak muncul guys. Ini harusnya kita tambah dulu di sini. Ctrl V, kita Ctrl S, harusnya di sini udah muncul. Loh, kok masih itu endingnya? Aduh, salah rupanya guys. Sorry guys. Salah guys, aku salah buka ternyata. Coba kita launch project. Kita start.
asik, makasih ya Mas. Itu pilihan yang gimana kalau kita jalan-jalan keluar? Siapa tahu nanti makan. Yaudah deh, keluar. Siap-siap ya. Oke, udah. Ini karena ini return, guys. Nih, tak. Nggak ada yang benar returnnya di bawah kok. Harusnya ini tuh udah deh, bener. Kayaknya tuh terus di sini tuh aku lupa itu video itu bisa masukin video apa enggak. Kayaknya nggak bisa deh. Oh, nih ini bisa di custom guys nih. No. Gambar main menunya seperti apa, bubble-nya kayak gimana. Ini bisa di custom di sini. Oh, oke, udah deh kelar. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.